Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya! Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom GBI PRJ. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini bukan karena sekedar rutinitas di hari Minggu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara datang hari ini karena Bapak Ibu Saudara siap untuk menerima berkat dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin.
Seberapa banyak di sini yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Dalam firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, mari kita kembalikan dengan cara kita bersyukur, dengan cara kita menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang
bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Come on. Kita percaya saudara, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah yang siap bangkit. Terbang bersama dengan Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan, come on. Kami siap terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama saudara. Katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Siap terbang sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang siap terbang katakan amin. Sama-sama katakan doa. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Siap, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kami percaya Tuhan menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kami percaya Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari declare sama-sama katakan go. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tepuk tangan kamu. Kami siap melangkah, kami siap terbang bersama dengan Kau Tuhan. Sama-sama katakan kamu. Ku kan terbang. Mana suara katakan? Tinggi di awan bersama-Mu. Sebab apa saudara katakan? Sebab firman teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siap lebih lagi, amin? Boleh tepuk kanan kiri ya, bilang mari lebih lagi buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. GBI versi nyatakan, angkat tanganku ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, sudah menyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, sebab Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Kami mau nyatakan ya Tuhan Yesus, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari nyatakan ku sorakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berapa yang di sini yang percaya kalau kita punya Allah yang perkasa? Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa. Allah yang perkasa. Boleh sama-sama sambil tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Angkat tanganku, sebab Engkau Allah yang hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Mari sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memberkati bangsa kami Indonesia berlimpah-limpah. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami yang luar biasa. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami satukan hati kami. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk pemilu 2024. Terima kasih untuk pemimpin yang terpilih ya Tuhan. Sebab kami mau berkata, tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Kami percaya sepakat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Engkau akan membawa bangsa Indonesia ke dalam destiny-Mu Tuhan. Kami akan melihat Indonesia diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat berdoa Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan berlimpah-limpah. Setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh hamba-Mu adalah keputusan yang bijaksana, yang membawa kerukunan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan dan seluruh pemerintahannya, yang adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang adil, yang bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus, berdoa bagi Gembala Sidang Bapak Niko Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan berlimpah-limpah ya Bapak. Sebagai pembawa api pesan Pentakosta ketiga Tuhan, Engkau memberkati hamba berlimpah-limpah. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, kesehatan hamba-Mu Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga satukan hati kami Tuhan. Berdoa bagi Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Berkati hamba-Mu Tuhan, pelayanan hamba di CK7 Tuhan, dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi umat yang layak, menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati juga untuk kesehatan hamba-Mu Tuhan, keluarga besar hamba-Mu Tuhan, umur yang panjang. Engkau memberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga satukan hati kami, berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia. Bangkitkan Tuhan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Engkau bangkitkan bagi negeri kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan bagi generasi muda, generasi Yeremia yang luar biasa ya Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa ya Bapa. Kiranya juga Engkau pakai mereka secara luar biasa, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian juga anak-anak muda di tangan Tuhan pada masa kini, yang melesat tepat pada sasarannya Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa saudara. Haleluya, silakan dukung saudara semua. Baik, puji Tuhan. Saya percaya hari ini semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Baik, dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini di Ibadah Raya 1 GBPRJ. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi? Dengan sukacita kami akan menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan, semua jemaat setia tempat ini saudara, sama-sama saudara lihat masih banyak bangku yang kosong, sama-sama kalau saudara memiliki rekan saudara yang belum memiliki gereja tetap, sama-sama kita undang sama-sama untuk bertumbuh bersama-sama di GBI PRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara, mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara, dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolektor GBI PRJ. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui amplop. Saudara memerlukan amplop, bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop kepada saudara. Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya saudara, yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan doa deklarasi untuk persembahan kita pada pagi hari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Bapak kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selalu memberikan persembahan, terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 10 Maret 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor GJ Simko Putra.
Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, terpujilah nama-Mu Tuhan. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Tahun 2024 ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dan menjadi terang seperti yang Gembala Sidang kita sampaikan. Salah satunya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan yang akan kita lakukan oleh tim misi GBI PRJ CK7. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Pelayanan akan diadakan setiap hari Sabtu mulai tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 Maret 2024. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Lansia, Rumah Pemulihan, dan beberapa PAUD. I just wanna speak the name of Jesus. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat ikut terlibat aktif baik secara langsung dengan mengikuti pelayanan tersebut. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Vera di nomor telepon 0818-838-832 atau mendaftarkan diri di counter sekretariat di lobi depan. Bapak Ibu dapat ikut menabur dengan langsung ditransfer ke rekening Diakonia BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-316-7878 atas nama GBI PRJ. Your name is life. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Identitas kita menjadi terang. Shine through the shadows, burn like a fire.
Jadi menghadapi hidup dengan indah, gak usah ribet. Yang penting kita jaga hati, karena lewat hati timbul kewaspadaan. Kita harus jaga, dengan hati kita bisa menyenangkan Tuhan. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap musim kehidupan kita saudara, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada dalam persimpangan jalan. Dan kita bingung mungkin saudara hari ini harus kemana. Tapi saya percaya saudara, saat kita ada di dalam persimpangan jalan, itu adalah momen terbaik. Kita berseru berserah sama Tuhan. Percayalah satu hal saudara, saat kita angkat tangan berserah pada Tuhan, Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kita. Dan saya percaya itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya sekali kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, nyanyikan lagu ini sebagai imanmu kepada Tuhan hari-hari ini. Sama-sama katakan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Percaya saudara, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mau bersama pada Tuhan, angkat tanganmu, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari sama-sama kata, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Katakan dengan segenap imanmu saudara, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, amin, dan memberiku jawaban. Mari nyatakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan,
Mari panggil namanya, nyatakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang sanggup Tuhan, hanya nama Yesus, berikan ku saudara, hanya nama Yesus. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan Yesus. Berikan ku dalam nama Tuhan Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, berikan ku sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan. Hanya nama Yesus. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Berikan ku pengharapan. Sama-sama nyatakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari apapun yang kau alami, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama
bertelur, setiap lidah akan mengaku. Suku, kaum, dan bahasa dimanapun akan bersorak pada namamu yang ajaib. Pulau-pulau bersuka cita, desa-desa yang didiami Kedar Nebayot akan bertepuk tangan memuji namamu. Ada lawatan yang sedang terjadi di desa-desa, di dusun-dusun, di kota-kota, di wilayah-wilayah pegunungan pantai. Akan terdengar pujian nyanyian yang indah, menggemakan namamu, nama pencipta alam semesta yang dahsyat. Haleluya. Biar suara Mazmur terdengar, nyanyian pujian pengagungan yang lahir dari hati yang tulus, hati yang murni. Ada kespontanan yang lahir dari roh kami untuk memuliakan namamu. Ajaib namamu Tuhan. Haleluya. Bolehkah di IR1 ini tiap kita mari masyurkan namanya dengan cara kita, dari hati kita yang paling dalam, bukan dengan cara orang lain. Nyanyikan itu dengan cara kita, lahir dari hati yang paling dalam. Kagumi nama itu, nama di atas segala nama. Nama yang olehnya kita diselamatkan, nama yang menjadi jaminan bahwa doa kita pasti dikenapi. Karena hanya nama inilah yang mengerjakan kehendak Tuhan sampai tuntas. Nama yang hebat. Haleluya. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing together. Come on, church. Jesus, Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. How great is our God. Let's sing. Hallelujah. Jesus' name. Aha. Yeah, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great, how great. Let's sing, let's sing, let's sing. How great, how great is our God. Oh, He's our God. All we see, how great. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. Amen. And my heart will sing how great. Amen, amen. Sekali lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And all we see, how great, all we see, and all we see, how great, and all we see, how great.
Tuhan, terima pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan, kebesaran. Karena Engkau memang Tuhan yang dahsyat. Sekarang sampaikan hatimu, kami umatmu mau duduk, diam, tenang, mendengar. Tapi kemudian mempraktekannya menjadi sebuah culture dalam hidup kami. Kingdom culture yang kami kerjakan. Sekarang berbicaralah, hambamu terbatas, tapi boleh ada di sini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sampaikan hatimu, kekurangan, keterbatasan, dan semua apa yang menjadi kelemahan hambamu tidak membatasi untuk engkau bersuara lewat roh dari engkau sendiri, Roh Kudus, lewat hambamu ini, lewat perkataan hambamu ini. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, tapi lebih penting supaya kami kenal karakter Tuhan, hidup dalam karakter Tuhan, dan mengenal cara dan jalan Tuhan bekerja. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan dari kekal sampai kekal, demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih aplaus buat tim Praise and Worship. Tuhan pakai mereka. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Karena waktu begitu cepat seperti kereta Wus Jakarta Bandung, karena sebentar kita mesti ibadah lagi jam 9 ya Pak Jimmy ya. Jadi izinkan saya secara nggak terlalu panjang karena waktu. Tapi Bapak Ibu begini, dalam Tuhan itu ada 4 hal yang harusnya kita hidupi. Kalau enggak ya kita bukan orang Kristen. Ya, yang pertama covenant. Everybody say covenant. Covenant itu perjanjian. Ikut Tuhan enggak bisa seenak-enaknya. Tuhan lakukan bagiannya, ya kita harus lakukan bagiannya. Tahu covenant ya? Covenant itu agreement dari dua belah pihak. Masing-masing harus lakukan bagiannya. Seperti saudara misalnya beli tanah, pakai notaris, ada agreementnya. Nah, kapan salah satu pihak membatalkan, ya itu ada istilah namanya saudara bisa layak dihukum. Saudara bisa dilaporkan. Nah, itu yang namanya curse kalau bahasa rohani, kutuk. Jadi orang hidup keluar dari perjanjian, ya itu. Saya kalau membaca Alkitab selalu kacamata saya perjanjian. Ya Tuhan lakukan bagiannya, kita harus lakukan bagiannya. Itu covenant, saya tidak akan bahas itu. Tapi yang kedua ada yang namanya komitmen. Nah kalau nggak ada komitmen ya susah. Ya saudara mau bikin apa saja kalau tidak punya komitmen, nah itu susah. Saya punya komitmen pribadi. Waktu doa saya, waktu perenungan firman, waktu saya kerjakan misi, waktu kemudian saya buat keluarga, itu harus ada komitmen. Itu harus lahir dari dalam keluar. Kalau nggak komitmen ya saya nggak akan mungkin bisa melayani Tuhan hari ini. Ya dah, mesti harus ada komitmen belajar, komitmen merenung. Nah, yang ketiga ada yang namanya cooperation. Saudara harus bekerja sama dengan Tuhan as a team, sebagai sebuah tim. Ya, kan Tuhan yang tidak kelihatan itu butuh kita yang dikelihatan di bumi ini. Karena saudara ada di bumi, sementara Tuhan itu tidak kelihatan. Dan dia pilih kita untuk menjadi wakilnya di bumi ini. Ya kan? Makanya kalau orang hidup di bumi harus pakai tubuh. Jadi kalau orang nggak punya tubuh lagi, dilarang hidup di bumi. Itu berarti kelompok gendruwo, kuntilanak ya. Itu dilarang itu. Makanya sebelum ini, setan itu kan nggak punya tempat. Dia mau rebut tempatnya kita. Tuhan tempatnya di surga, manusia dikasih tempat di bumi. Setan dibuang dari surga karena memberontak. Dia tidak punya tempat, dia mau rebut tempat kita. Nah kita jangan mau dong tempat kita direbut. Masa rumah kita dipenuhi setan? Jangan mau. Masa hidup kita, tubuh kita dikuasai setan? Jangan mau. Ya usir dia sudah dikalahkan. Ya makanya itu cooperation itu penting banget. Kita pasti kerjasama dengan Tuhan. Tapi saya ingin mengambil bagian yang keempat, namanya contribution, kontribusi. Katakan kontribusi Bapak Ibu. Nah kontribusi itu kalau bahasa kerennya ya keterlibatan. Jadi saudara tolong ya, jangan jadi Kristen yang cuek, masa bodoh, apatis, kaku, biru, membeku, tanpa kehidupan, jangan. Ya kan ada orang yang biru, kaku, membeku, nggak ada kehidupan. Ya gimana nanti, maaf ya, ini agak mengerikan sih. Saudara nanti punya tanggung jawab loh di kekekalan. Ya ada pengadilan terakhir nanti. Ada itu. Ya. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini sebagai sebuah hal penting? Karena gereja ini pun kalau nggak ada kontribusi, ya gimana?
Nanti saya akan jelaskan kenapa kontribusi penting. Nah, saya tarik sebuah prinsip. Tuhan kita raja, yang setuju katakan amin. Dia punya semuanya, dia tidak kurang apapun. Dia tidak kurang pujian. Suara malaikat lebih hebat dari saudara kok. Udah suaranya fales, ya hidupnya nyebelin lagi, coba bayangkan. Yalah, ada beberapa orang fales, jangankan nyanyi, tepuk tangan saja fales. Ada yang ketawa, saya nggak tahu apakah memang fales tepuk tangan. Nggak maksud saya begini, malaikat tuh suaranya lebih bagus dari kita. Saudara punya musik terbaik kayak apapun, kalah sama musik surga lah. Makanya kalau ada penyanyi sombong-sombong, janganlah, ngapain sombong. Ya kan? Nah, maksudnya begini, Tuhan itu tidak kekurangan apapun. Tapi dia itu, nah ini dia, melibatkan kita untuk terlibat bersama rencananya. Dan itu yang disebut dengan dignity kita. Ya, jadi saudara itu penting, bayangkan. Jadi nggak ada yang di sini, nggak ada yang merasa nggak penting, jangan. Di bagian mana saja, saudara tidak harus ada di panggung. Saya itu juga nggak, maksudnya begini, nggak bermimpi untuk pelayanan di mimbar. Dan tantangannya kan nggak gampang. Saudara pasti diserang oleh kekuatan jahat. Loh, pikir pendeta-pendeta itu mudah diserang. Nanti kalau lengah bisa dihancurkan lewat uang, lewat moral, lewat free sex, lewat apa saja, bisa. Karena kita kan memberitakan kebenaran dan ada kuasa nggak suka sama kita. Setan nggak suka sama saya. Iya, tapi saya nggak takut kan. Ada Tuhan dalam diri saya. Loh, saudara jangan tepuk tangan terus, nanti saya susah khotbah lagi ya. Nah, maksud saya begini, saudara, enggak maksud saya tahu Bapak atau Ibu lagi tangkap sesuatu. Nah, saya jadi lupa saya ngomong apa tadi ya. Udahlah, saya bukan artis, udahlah. Enggak, Bapak Ibu begini, bahwa saudara itu tiba-tiba hilang kan, gara-gara itu ya. Oke, nah Bapak Ibu itu penting di hadapan Tuhan. Katakan penting. Kita ini penting. Penting bukan karena pakaian kita mahal, bukan karena kita tinggal di kawasan mansion yang mewah, bukan itu. Saudara mau tinggal di mana saja, mau pakai apa saja, saudara itu penting karena Tuhan itu mau melibatkan kita dalam rencananya. Itu kan, coba, ya kan, coba. Oke, John chapter 17, Yohanes 17, ayat yang ketiga loh nggak salah. Ini perkataan Yesus secara manusia loh, ya dalam ambil konteksnya secara manusia ya. Kalau nggak salah ayat 3, Yohanes 17. Ini kan doa pertanggungjawaban Yesus. Berarti ayat yang keempat kalau nggak salah. Bukan 3. Boleh multimedia, saya akan lihat juga. Ya. Nah ini. Ya, jadi ini doa Yesus sebagai manusia waktu dia berdoa pada Bapaknya. Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi tiap kita itu Tuhan beri pekerjaan untuk mengerjakan, mempermuliakan Bapa. Pekerjaan itu yang ini dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, karena Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani, Greek. Kalau Perjanjian Lama kan, ini kenapa goyang ya? Untung bukan di restoran ya, kalau di restoran tumpah semua ini. Oke, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa juga. Oke, ini sebetulnya supaya pembicara sadar bahwa kalau nggak dekat Tuhan pasti digoyang hidupnya kan. Selalu ada arti rohaninya lah ya. Oke Pak Cik. Nggak apa-apa banget. Nanti jangan dimarahin loh yang ngurusin panggung, nanti dimarahin. Jangan, nggak apa-apa. Ini supaya pendeta tahu, oh ya kamu hidup kalau nggak melekat sama Tuhan kamu bisa dikoncangkan kan. Bagus ya itu ya. Selalu kalau ketemu pendeta ada arti rohaninya lah. Nah, kata ergon itu adalah pekerjaan baik. Nah makanya betul kan, beda job, beda pekerjaan. Job bisa hilang karena job itu project, tapi pekerjaan tidak akan hilang. Karena pekerjaan itu ada di dalam kita. Makanya kita seringkali kan begini, jangan berpikir bekerja karena based on our education misalnya. Enggak. Kita tidak bekerja berdasarkan dengan pendidikan kita apa. Ada saudara pernah lihat gak, insinyur pertanian jadi supir camat? Ada. Ada dokter jadi kemudian ahli pertanian karena punya pertanian. Ada juga. Berarti dia kerja tidak sesuai dengan bidang pendidikannya dia. Bisa. Karena work dan job beda. Job itu project. Tapi work itu ada di dalam kita. Tuhan taruh itu. Nah, keluarkan itu. Makanya jangan punya mental employee. Tapi mentalnya deploy. Jangan punya mental employment. Tapi mentalnya adalah deployment. Mengeluarkan dari dalam.
Jangan kerja kalau dikasih tugas suruh dari luar. Cari yang di dalam apa. Temukan itu potensi, keluarkan itu untuk memberi kontribusi buat kerajaan Allah. Ya makanya bapak-bapak yang sudah senior di atas 60 tahun, tolong jangan berpikir pensiun. Sebab stres paling berat, pekerjaan paling mengerikan itu ongkang-ongkang kaki nganggur. Itu stres dan cepat pulang ke rumah bapak, percayalah ya. Jangan-jangan, selama masih ada nafas hidup dilarang untuk pensiun. Halo? Lakukan apa saja, yang bisa masak saja, yang bisa main apa main saja, yang bisa bertani saja, keluarkan semua untuk memberi kontribusi. Oke, nah jadi saudara itu penting untuk terlibat dalam kehendaknya dia. Nah sekarang saya akan masuk ke ayat yang sebetulnya saya mau baca. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Ini dia kontribusi. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 dari Alkitab kita. Boleh multimedia tampilkan? Ya. Oh di monitor saya nggak ada ini ya. Kalau boleh ditampilkan boleh. Nggak bisa ya. Oke, thank you ya. Dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, itu 5 jawatan. Ada 5 jawatan ya Bapak Ibu. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kata memperlengkapi itu saya lupa bahasa aslinya, katosimos atau kalau nggak salah, itu seperti ahli seni yang memahat untuk menciptakan karya yang indah dan berharga. Saudara kalau ke Jogja ya, itu ada di tempat namanya Kasongan atau di mana itu kan banyak ahli-ahli seni itu, ya handicraft gitu ya, yang kemudian menciptakan karya yang indah, ya memahat, mengukir, kemudian apalagi membentuk bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya adalah tubuh Kristus. Katakan tubuh Kristus. Saudara tahu nggak tubuh Kristus itu kan ya ini kayak tubuh ini, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada ya maaf ya di belakang pantat, ada kemudian apalagi bahkan bagian yang kelihatannya nggak terlalu penting itu kalau masalah penting banget. Coba saja ini nggak jorok lah. Saudara di tubuh ini kalau saudara nggak bisa kentut sengsara saudara. Padahal di bagian yang bau loh sebetulnya. Tapi itu kalau tidak berfungsi, itu. Makanya nggak ada yang nggak penting. Gak bisa tangan berkata ini, hari ini saya males lah, gak mau lakukan apapun. Ya gak bisa. Mulut mau makan kalau tangan gak bergerak, saudara jadi kelaparan bisa mati. Jadi semua harus terlibat sebagai tubuh Kristus. Kenapa kita harus terlibat dalam bagian? Karena kita ini adalah bagian. Saya ulangi ya, kenapa kita harus terlibat menjadi bagian tubuh Kristus? Karena saya ini bagian. Gak bisa, tangan gak bisa berkata sama kaki. Kamu itu tidak berguna. Kalau kaki tidak mau kemana-mana. Saudara misalnya pengen kemana, kakinya ngambek demo dan berkata, gua nggak mau kemana-mana. Susah kita. Makanya semua harus terlibat. Kontribusi, terlibat, engage. Gitu. Saudara harus terlibat. Makanya tadi saya ngomong dilarang cuek, dilarang pasif, dilarang kemudian apatis, kaku, biru, membeku, kemudian tidak bikin apa-apa. Jangan. Tuhan investasikan loh. Saudara ini masih hidup ya punya waktu. Itu dari siapa? Oh saya minum obat Pak. Ya ampun, makan tuh obat. Kalau Tuhan tiba-tiba berkata selesai. Saudara berkata saya punya kenalan dokter hebat. Gembala di sini seorang dokter hebat dari Jerman, Pak Dr. Yanto. Boleh, tapi kan begini. Dokter ya bagiannya sebatas itu saja. Tapi kehidupan siapa yang beri? Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi enggak, waktu kehidupan itu semua milik Tuhan. Saudara bisa bernafas itu dari mana coba? Coba sementara saudara duduk, bayangin ini orang yang sekarang narik nafasnya bayar, mesti pakai oksigen. Kesakitan lagi karena kanker stadium 4 atau 5. 5 ada enggak sih Pak Jimmy? Oh, jangan tanya, dia bukan dokter lagi ya. Nanti jawabnya, enggak, 5 ada ya? Enggak tahu lagi, Pak Bambang lebih tahu kayaknya. Enggak ada kali ya, stadium 4. Kalau 5 udah ketemu malaikat kayaknya Pak Jimmy. Ya kan? Nah, maksudnya begini, coba saudara pikirkan. Saudara bisa sekarang sebagai suami istri datang ke sini, coba. Bisa bersuka cita, ketawa. Banyak orang stres sekarang. Ketawa saja mahal sekarang. Mesti ngundang siapa dulu, pelawak baru ketawa. Jadi pelawak sekarang juga resiko loh. Kalau diundang tempat yang dia nggak bisa ngelucu, bisa dilempar batu loh. Asli sekarang, makanya butuh pewahyuan juga untuk jadi pelawak, percayalah ya. Jadi kalau nggak dekat dengan Tuhan, kurang sukacita. Seperti Daud main kecapi, Saul kemudian waktu dirasuk itu kuasa kegelapan bisa hilang karena diurapi. Ya oke. Nah Bapak Ibu, ayat berikutnya coba kita lihat. Nah ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah
kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh. Nah ini, dewasa itu enggak kanak-kanak. Anak-anak itu begini, bosanan. Ada yang datang ibadah bosanan, baru doa bosanan, pelayanan bosanan, baru nikah bosanan. Nah itu anak-anak itu pembosan. Coba kasih mainan pada anak kita atau cucu kita. Enggak ada yang bertahan sampai 5 tahun. Kalau saudara punya anak atau cucu, diberi mainan bisa tahan 5 tahun, enggak minta mainan baru lagi. Tolong museumkan itu anak. Itu makhluk langka dan istimewa di bumi ini. Itu bikin papanya kaya itu, percayalah. Anak pembosan, makanya tahu enggak bedanya? Nah itu bedanya antara anak-anak beneran dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Itu bedanya cuma di harga mainannya. Ya kan? Orang dewasa mobil beneran, anak-anak mobil-mobilan, tapi pembosan juga. Makanya betul, orang dewasa yang kekanak-kanakan, majalahnya biasanya ada 2. Kalau enggak otomotif atau kemudian Playboy, karena dua-duanya menyodorkan model baru. Yang ketawa mengerti yang saya katakan ya, sebab kita pembosan. Itu tuh, kita mesti dewasa. Orang kalau dewasa gini, panca inderanya terlatih. Gak gampang tersinggungan, mata gak gampang garang, mulut gak gampang ngomong besar. Pernah lihat gak ada orang ngomong besar? Ngomongnya gede tapi gak ada isinya. Itu kalau di warung-warung ya Pak, biasanya ada orang begitu tuh. Pagi-pagi ngomong 2 miliar, agak siang jadi 500 juta. Begitu mau pulang minta 20.000 untuk minta buat ojek. Kayaknya dia kenal semua pejabat, wali kota, menteri semuanya kayaknya kenal. Oh iya kan, pagi-pagi ngomongnya 2 miliar, agak siang sedikit turun 500 juta. Begitu mau pulang, bagi dong 20.000 buat apa? Buat bayar ojek. Ternyata ngomong besar saja. Nah orang kalau dewasa nggak begitu, panca inderanya terlatih, ngomong nggak sembarangan, sikap nggak sembarangan, tangan bukan untuk nempeleng pasangan, bukan untuk nipu orang. Dewasa itu, sorry ya, dewasa bukan yang pakai jas di sini, termasuk Rubin Ong. Dewasa bukan yang pakai name apa tuh? Ya. Sorry ya, dewasa bukan yang di panggung-panggung yang hebat-hebat, bukan. Ada nggak orang yang gampang tersinggungan, marah, iri hati, kecewa? Nah, anak-anak. Lah anak-anak yang nggak bisa dipercaya besar. Mau dipercaya besar gimana? Pisau komando hanya untuk Kopassus. Jangan dikasih ke anak-anak. Nanti pembantu di rumah digelikitik, bahaya, usus bisa keluar kan Bapak Ibu. Iya dong. Nah, itu kan untuk orang dewasa, tentara yang dewasa, senjatanya untuk tentara yang dewasa. Kalau anak-anak dikasih senjata, orang ditembakin semua. Nah itu. Oke. Nah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat yang ke-14. Ayo coba lihat ayat berikutnya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, itu yang tadi saya katakan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya tidak akan bahas ini, walaupun ini dalam sebetulnya. Ayat yang 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Nah ini ayat 16, mari baca sama-sama. Jemaat PRJ yang diberkati Tuhan, 2-3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Saya suka kata itu, rapi tersusun. Diikat menjadi satu oleh pelayanan apa? Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan apa? Membangun dalam dirinya dalam kasih. Yang setuju katakan, oke. Bapak Ibu mau terlibat dalam rencana Tuhan? Tolong begini, yuk memberilah kontribusi dalam kehidupan. Ya, memberi kontribusi. Saya sadar, kita ini hidup di zaman di mana egoisme, isolasi, dan orang cinta uang itu sangat tinggi. Makanya coba lihat ya, kalau ini ada pada kita, maksudnya di zaman ini, kan uang sekarang sudah jadi berhala. Saya butuh uang Pak, tapi maafkan, saya tidak akan jadikan uang menjadi benda hidup. Dia cuma benda mati. Ya, saya suka bercanda. Coba Bapak Ibu ya, taruh uang di depan kucing 100.000. Kucing ini, taruh uang di depan kucing, terus di pinggirnya Bapak Ibu taruh kepala bandeng tanpa daging. Saya mau tanya, yang diambil yang mana? Nah, yang diambil yang mana? Kalau ada yang berani berkata, yang diambil uangnya, berarti memang betul-betul mata duitan ini orang ya. Oke, bersyukur masih rohani semua ini. Jadi ibadah PRJ sukses ya berarti ya. Nah, saudara
taruh kucing, ada kucing, taruh uang 100.000 sama kepala bandeng tanpa daging loh. Pasti yang diambil kepala bandengnya. Ya, berarti begini. Uang saja, kucing saja enggak nyembah uang loh. Enggak usah tepuk tangan ini, saya berpikir, iya, coba bayangkan. Jadi begini, uang itu cuma benar. Loh, Pak Rubin ini enggak butuh duit. Bukan, uang buat saya di titik ini saja, di alat transaksi, titik. Tapi uang kan sekarang jadi apa? Uang sebenarnya bagus, alat transaksi. Menggantikan daripada orang bawa benda. Atau yang kedua, uang jadi alat penyeimbang nasional. Orang kaya bayar pajak pakai uang, supaya pajaknya dikelola untuk bikin rumah sakit, bikin sekolah, supaya yang tidak kaya bisa sekolah dan bisa sehat. Itu jadi penyeimbang nasional, bagus dong. Tapi sekarang uang sudah jadi alat kekuasaan. Jujur ya, mau jadi orang tertentu saja harus pakai uang sekarang. Dan yang parah lagi tahu Bapak Ibu, uang sekarang sudah jadi kekuasaan itu sendiri. Itu yang disebut dengan mamon. Kapan benda mati dihidupkan, itu mamon. Oke, ini berhala ya Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu seriusnya berhala? Di mana ada berhala, selalu akan ada banyak orang gila. Coba aja lihat, semua penyembelihan berhala membuat orang jadi gila. Gila bukan hanya telanjang di luar sana. Kalau orang omongannya, hatinya, tindakannya beda, itu sudah gila. Makanya kalau yang disembah berhala pasti gila hidupnya. Yang berikutnya lagi, di mana ada penyembahan berhala? Gak cuman gila Bapak Ibu, selalu ada kemiskinan. Dan akan bahas nanti di ibadah 2, miskin bukan soal duit. Miskin itu soal mental. Pernah gak lihat ada orang, nominal duitnya banyak tapi tamak? Pernah gak lihat ada orang, duitnya banyak di tabungan tapi pelit? Itu miskin. Pak, saya kadang kurang, gak apa-apa. Tapi apakah saya miskin? Oh tidak. Sorry ya, saya tidak miskin. Sorry ye. Saya gak miskin Pak. Kurang biasa Pak. Supaya saya gunakan lutut. Ya karena kalau susah saya gak pernah minta orang. Saya kalau susah itu menghadap Tuhan. Tuhan kurang ini. Dan Tuhan berkati saya. Asli Tuhan berkati saya. Oh iyalah. Dan ini bukan soal duit, ini soal mental, ini soal sikap hati. Sekali lagi, saya kurang biasa, tapi saya nggak akan kurang ajar. Saya nggak akan minta sama orang, enggak lah. Wajah disedih-sedihkan supaya cepat disumbang, enggak lah. Oh teman-teman yang deket saya nggak tahu, saya lagi ngalami apa nggak tahu. Yang mereka tahu begini, kamu tuh sukacita terus, kamu kok oke terus. Padahal kadang nangis-nangis juga di belakang tembok, pukul-pukul kasur juga. Karena berseru pada Tuhan. Tapi ya itu, apakah saya miskin? Tidak. Saya tidak hidup di sistem miskin. Saya hidup di sistem kerajaan yang tidak tergoncangkan. Loh, oke, saya tidak akan membahas itu. Kenapa Bapak Ibu penting ini? Kita ini hidup sekarang di masa semua isolasi, semua egoisme, semua cuek, semua nggak peduli. Lah kalau jadi gereja begitu, masa itu gereja? Apa bedanya kita sama perkumpulan sosial? Katanya kita keluarga Allah. Katanya kita satu komunal, satu tubuh. Coba, oke lah. Bapak Ibu kalau tangan kecepit, kalau kepala, mulut sampai ketawa, itu orang edan itu. Tangannya kecepit pintu, rasain lu. Makanya punya mata lu. Ya itu kan orang nggak waras itu. Saudara kalau tangan kecepit coba, teriak nggak mulut? Teriak, au. Kalau tangan kecepit sampai mulut gak teriak, berarti itu tangan palsu. Saudara sorry ya, kalau ada orang Kristen jatuh, orang Kristen kemudian menderita, saudara enggak peduli. Sambil ketawa, rasain, saingan saya paling gak hilang satu. Saya kalau lihat pendeta ada yang jatuh, saya nangis. Saya enggak pernah buang orang siapapun. Tiap orang bisa punya kesalahan lah, come on. Saya sendiri kadang punya kesalahan kok. Ada dari saudara yang sempurna? Ya proses biasa lah. Tapi tidak mengsengajakan diri salah terus loh. Itu karakter berarti. Itu yuk. Nah sekarang pertanyaan saya karena waktu ya. Saya kurang berapa lama lagi, timekeeper tolong kasih tahu ya. Mungkin 10 menit lagi. Oh 5 menit, thank you ya. Udah thank you banget. Sekarang how to praktisnya bagaimana saudara itu bisa punya mentalitas kontribusi.
Nah, saya punya prinsip dalam hidup. Saya itu mau jadi penikmat memberi daripada penikmat mengambil. Kenapa? Saya tidak mau jadi penikmat mengambil. Saya mau jadi penikmat memberi. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri semua pada saya. Kurang apa saya? Oke, 2 Petrus 1 ayat 3 dah. Coba, let's sing. 2 Peter 1 verse 3. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, coba kita lihat. Nah ini, saudara coba nanti di rumah renungkan, baca pelan-pelan. Karena kuasa ilahinya, karena kuasa apa? Kalau kuasa ilahinya nggak ada yang bisa menahan. Ini kekuatan surga. Telah, katakan telah. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Jadi semua sudah beri potensi. Saya kalau berkata kontribusi tidak hanya sekedar duit, tapi semua kebisaan kita, waktu, potensi, keahlian kita. Please, come on, berikan itu. Makanya sorry ya, maafkan saya. Ada banyak orang duitnya banyak, tapi potensinya nggak keluar. Maafkan saya, itu miskin Pak. Ada banyak orang gelarnya panjang tapi potensinya nggak keluar. Ya buat apa? Ada banyak orang kedudukannya hebat-hebat tapi potensinya nggak keluar semua. Ya buat apa? Makanya betul, saya mau jadi penikmat memberi bukan penikmat mengambil. Kenapa? Karena saya sudah diberi semuanya oleh Tuhan. Makanya kalau kita datang semuanya dengan mental memberi, ibadah lain Bapak Ibu. Sudah tidak perlu dipaksa-paksa. Maaf, Tuhan itu raja, Dia punya semuanya. Makanya Dia mau melibatkan kita supaya kita semangat. Orang itu kalau memberi kontribusi tidak usah disemangat-semangati dari luar. Ada banyak orang semangat rohnya kalau ada retreat. Begitu retreat habis kemudian melempem lagi. Ada orang dipanggil dulu acara. Di sini misalnya Praise and Worship Night, panggil pembicara hebat, panggil semua pemimpin pujian hebat. Begitu acara senangnya luar biasa. Tapi setelah itu melorot lagi. Itu namanya iman yoyo kan. Up and down, up and down. Lah oke, kalau lagi up Tuhan datang oke. Lah kalau lagi Tuhan datang dia lagi down. Lah Kristen masa begitu? Makanya jadilah penikmat yang memberi, bukan penikmat mengambil. Karena kita itu sudah diberi semuanya. Saya suka ya di Afrika itu ada gereja. Ini ada gereja, saya agak lupa gereja apa gitu ya. Semua anggotanya itu diminta seminggu itu harus memberi waktu 10% untuk Tuhan. Termasuk presiden, CEO, bos, siapapun termasuk pelajar, anak muda. Harus memberi waktu 10% tiap minggu untuk kerja di gereja. Karena dia ngomong gini, waktumu itu dari Tuhan, jangan sombong. Nah saya nggak tahu ya kalau di PRJ dilakukan begini, keren juga sih. Ya tapi ya terserah lah Bapak Ibu. Coba, nggak tahu Pak Bambang dengan semua pengerja yang ada atau siapa Pak Jimmy atau Pak siapa deh, coba. Tapi keren itu. Itu di situ ada presiden, ada menteri, ada CEO, ada pemilik pabrik. Harus memberi waktu 10 jam tiap minggu untuk dikembalikan melayani Tuhan. Karena intinya begini, waktumu itu dari Tuhan. Orang pikir perpuluhan cuma duit sih. Ada yang lebih dari itulah. Ya duit hanya bagian, ya small part lah ya, bagian kecil aja. Ributnya kok duit terus. Oh duit itu kan sistemnya dunia. Yang lucu begini, dunia itu menganggap duit komoditas. Kita menganggap duit itu tujuan berkat. Loh, dunia itu perjualbelikan duit. Dalam bentuk saham, dalam bentuk apa. Itu kan udah komoditas. Sementara orang Kristen kalau enggak dewasa, ukur tujuan berkat selalu duit. Oke lah. Mulai agak nggak suka sama saya kan denger ini ya. Nggak lah, saya mengasihi saudara kok. Ya, kalau enggak ngapain saya khotbah tajam begini supaya saudara bertumbuh kuat. Sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, saudara harus mengubah mentalitas menerima menjadi mentalitas kontributor. Harus berubah. Ya, tahu nggak di padang gurun satu kali? Di padang gurun, di mana Bapak Ibu? Ini bukan di padang rumput hijau, ini padang gurun. Musa berkata kita mau bangun kemah suci. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu kemah dibangun dengan kontribusi orang-orang. Sampai begini, ada orang-orang yang tidak punya kesempatan karena sudah penuh semua itu. Waktunya saya sudah habis. Thank you, sama-sama. Tahu nggak? Oke, saya selesai sebentar. Ya, karena waktu sebentar mesti harus selesai. Bapak Ibu tahu nggak? Saking orang pengen memberinya, nggak punya kesempatan, gara-gara sudah cukup.
Ada orang punya tapi nggak punya kesempatan. Itu tragedi loh. Makanya kalau saudara masih punya kesempatan waktu, oh ya ditolak sama Musa. Enough, cukup. Itu Pak Bambang membangun bait kemah Musa. Bacalah di kitab Keluaran. Yuk, mentalnya mesti berubah. Yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang kedua. Orang itu kalau mau memberi kontribusi, hidupnya harus utuh. Jangan rasa kurang terus. Makanya kalau kita kurang terus, ya susah untuk memberi. Baca ya Yohanes 4. Yesus berkata, kamu minum air ini pada wanita Sikar, kamu haus lagi. Tahu nggak? Itu sumurnya Yakub. Lah yang membuat sumur itu saja orang kehausan. Coba baca Kejadian pasal 47. Yakub ditanya Firaun, umurmu berapa? 130 tahun. Tapi sebagian besar susah hidupku. Aku enggak puas dibandingkan nenek moyangku. Lah yang membuat sumur saja itu kehausan. Lah kalau minum air itu ya haus. Makanya Yesus berkata, kamu kalau minum air ini, kamu haus. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, Roh Kudus, kamu tidak akan haus. Bahkan air itu menjadi mata air. Semua katakan mata air, yang akan mengalir keluar sampai mengalirkan. Oke. Kalau punya kesempatan, saya selesai ini sudah. Kalau punya kesempatan, tolong cari buku. Judulnya adalah Yang Lemah di Tanah Moni. Itu kalau nggak salah daerah Papua Pogata sana. Wish, itu malarianya banyak. Tahun 70-an kalau nggak salah, seorang cacat namanya John Katz dari Amerika, babat alas Pak, bikin sekolah, bikin rumah sakit, cacat tuh, tubuhnya itu nggak bisa utuh. Dan dia bikin landasan pertama kali runway untuk pesawat MAF mendarat, menolong bantuan. Itu yang disebut dengan begini, yang lemah di tanah Moni. Orang ya itu, tangan nggak bisa bergerak semua itu, jalan aja susah. Come on, saya lihat ya ini tangannya kuat-kuat, kakinya kuat-kuat. Mau diapain dengan kaki kita? Mau diapain dengan tangan kita? Tolong, jangan sampai kanker rebut itu di tangan kita. Come on, yuk beri kontribusi. Ujung terakhir nggak enak ya? Ya, Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Taruh tangan di dada kita yuk. I want pray for you all. Sadari Bapak Ibu, kalau saya sampaikan ini bukan apa, karena saya tahu bahwa kita ada di masa di mana semua isolasi, egoisme, orang cuek, apatis, masa bodoh. Orang kaku, biru, membeku. Orang hidup menarik diri dari semuanya. Tapi Tuhan berkata, engage. Terlibatlah. Libatkan kita dalam rencananya. Itu satu-satunya membuat roh kita semangat dan menyala-nyala. Semangat bukan karena acara dari luar. Tapi semangat dari dalam. Kita memberi kontribusi. Datang ke sini, beri kontribusi dengan sukacita. Jangan terpaksa. Soal uang itu kecil Bapak Ibu. Ya kalau waktu kehidupan diberikan, aduh dompet pasti gampang. Itu hal yang mudah. Mari memberi kontribusi karena semua kita nanti akan berhadapan dengan tata pengadilannya. Hamba berdoa firman ini termeterai, memerdekakan setiap kami. Hamba yakin GBI PRJ di tempat ini akan lahir orang-orang yang mentalnya bukan konsumen tapi kontributor, yang bukan mental mengambil tapi akan memberi. Sebab engkau adalah kontributor agung Tuhan. Engkau bukan hanya memberi tapi engkau berkorban. Engkau bukan hanya menyelesaikan tapi mengambil alih. Kami berdosa, Tuhan yang turun mengambil alih dosa kami. Engkau terlibat dengan resiko nyawamu diberikan. Itulah kekristenan. Berkati umatmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk hamba-Nya yang sudah diutus oleh Tuhan ke tempat ini.
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang disampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Rubin Ong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk melengkapi gereja-Mu Tuhan, baik yang ada di Indonesia Tuhan, maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Ia berani untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah buat kami. Karena kami diciptakan oleh Engkau Tuhan. Kami pasti punya kontribusi buat kerajaan Allah ya Tuhan. Apapun panggilan itu di dalam hidup kami Tuhan, kami mau lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan sendiri. Izinkan saya untuk membaca satu ayat di 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26 berkata beginian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang selalu menjadi pesan Tuhan kepada kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan kepada kita, supaya kita lebih mengasihi Dia. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami adalah orang yang berdosa. Engkau yang tidak berdosa, halus rela turun dari sorga. Mati gantikan kami di atas kayu salib. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kerajaan Allah. Engkau bela kami Tuhan. Engkau berkati kami. Saat ini Engkau sedang mengingatkan kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini, atas hati kami semua Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi. Lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Kalau kita diingatkan akan dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ora masyaka ya rama ya lama. Roh pengampunan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Ini waktu yang tepat Tuhan buat kami mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Karena Engkau Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesusku. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami dilayakan dan dikuduskan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak di bawah usia 12 tahun, jangan makan minum perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mendapatkan semua roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Rasa terima kasih buat pengampunan yang dari Tuhan buat kita. Keluarkan dari mulut saudara yang bisa berbahasa roh. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengampunanmu kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa kami lagi Tuhan. Kami benar di hadapan-Mu. Kami dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Oh Ramaya Ralama Shanda ya Ralamo. Iralama ya Ralama Shanda Ralamo. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI PRJ. Bangkit menjadi saksi Tuhan. Bangkit menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Di marketplace, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di dunia usaha, di organisasi-organisasi. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang para suami angkat kedua tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami butuh tuntunan Engkau Roh Kudus untuk hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Lewat sakramen yang kudus ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat rohani daripada Engkau Tuhan. Sekarang para suami angkat kedua tanganmu. Tuhan kami berdoa untuk para suami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi dengan pengurapan raja, imam, dan nabi. Mereka boleh membawa keluarga mereka Tuhan untuk hidup takut kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan kesehatan yang terbaik buat para suami di tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Sekarang para istri angkat kedua tanganmu. Tuhan kami berdoa untuk para istri di tempat ini. Jadikan mereka Tuhan tiang doa, tiang buat keluarganya Tuhan. Mereka boleh mendidik anak-anaknya Tuhan untuk hidup takut kepada Engkau Tuhan. Jadikan mereka anggur yang manis dalam keluarga mereka, yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita buat keluarga mereka Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Beri kesehatan yang terbaik oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Kami serahkan para istri di tempat ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekarang anak-anak muda angkat kedua tanganmu dan single parent yang ada di tempat ini. Tuhan kami berdoa Tuhan. Saatnya untuk anak-anak muda di tempat ini bangkit dari zona nyaman mereka, dari keterburukan mereka, dari kegagalan mereka. Mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena mereka akan menjadi generasi yang menyelesaikan amanat agung sebelum Kau datang kedua kali. Pakai mereka Tuhan di marketplace, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah mereka Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Kau. Kau memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah untuk anak-anak muda di tempat ini. Mereka memiliki kecerdasan yang datang daripada Tuhan. 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang dunia ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sekarang seluruh jemaat GBI PRJ angkat kedua tanganmu.
Tuhan, kami tahu seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Dan mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kelepasan daripada Engkau Tuhan. Dan mereka boleh pulang dengan penuh sorak-sorai. Mereka memuji-muji Engkau bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini terimalah dan pulanglah, bawa berkat daripada Bapa yang di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang bermai, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan berkati berkata, amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, jadilah engkau tahir. Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit.
Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.